saya Rosodi Maulidina dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hormon dan fungsi hormon. Apa sih hormon itu? Hormon berasal dari bahasa Yunani, yaitu horman yang artinya menggerakkan. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi yang dilepaskan secara langsung ke aliran darah, bukan melalui saluran. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menghasilkan hormon, tetapi tidak memiliki saluran pengalir atau saluran buntu, sehingga hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin akan masuk ke dalam sistem pembuluh darah. Fungsi hormon ada beberapa. Yang pertama, mengatur fungsi seksual dan sistem reproduksi. Yang kedua, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang ketiga, mengatur siklus tidur, mood, rasa haus, dan nafsu makan. Yang keempat, menurunkan kadar gula darah dan asam amino dalam darah. Yang kelima, meningkatkan tekanan darah dalam tubuh dan menurunkan volume urin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Maulida dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang fungsi hormon. Yang pertama adalah mengatur beberapa aspek metabolisme, yang kedua mengatur pertumbuhan sel dan jaringan, yang ketiga sekresi enzim pencernaan, laktasi, dan sistem reproduksi, dan yang terakhir adalah mempertahankan homeostasi atau keadaan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Sartika. Saya akan menjelaskan jenis-jenis kelenjar endokrin. Yang pertama ada kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Berada di bagian otak, letaknya di bagian bawah hipotalamus. Kelenjar hipofisis disebut dengan master of gland karena hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis berfungsi merangsang kerja kelenjar endokrin lainnya. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian depan lobus atau anterior. A. Hormon somatotropiin yang berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan. B. TSH atau thyroid stimulating hormone adalah untuk memelihara pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid dan juga sebagai stimulator juga supaya kelenjar tiroid dapat melakukan sekresi hormon. C. ACTH merangsang konteks ginjal untuk berproduksi hormon-hormonnya. D. LTH digunakan untuk merangsang kelenjar susu ibu yang baru melahirkan. E. Gonadotropin yang terdiri dari berbagai. Yang pertama ada pada wanita, follicular stimulating hormone atau FSH, merangsang pertumbuhan folikel untuk menghasilkan estrogen. Kemudian ada luteinizing hormone atau LH untuk merangsang ovulasi dan juga merangsang corpus luteum untuk menghasilkan progesteron. Yang kedua, pada laki-laki, follicular stimulating hormone atau FSH merangsang terjadinya sperma atau genesis. Kemudian ada interstitial calcificating hormone atau LETH merangsang sel-sel interstisial tesis untuk berkembang dan memproduksi testosteron. Yang kedua, bagian tengah atau lobus intermedia. Hormon melanotropiin atau melanocyte stimulating hormone atau MSH untuk mempengaruhi warna kulit. Yang ketiga, bagian belakang atau lobus posterior. Yang pertama, hormon oksitosin untuk menstimulasi kontraksi selama proses melahirkan. Yang kedua, hormon ADH atau antidiuretik hormon. Vasprosin digunakan untuk menurunkan volume urin dan juga meningkatkan penekanan darah dengan cara menyempitkan pembuluh darah. Yang kedua, kelenjar pineal berada di bagian otak. Otaknya tepat berada di bawah otak besar. Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi mengatur ritme biologis kita. Misalnya pada waktu tidur, konsentrasi hormon melatonin meningkat dan sebaliknya. Pada saat bangun, hormon melatonin menurun karena hormon ini menimbulkan efek siklus gelap dan terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Bagus Sutanto
Saya di sini akan menjelaskan tentang kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid letaknya terdapat pada leher atau batang tenggorokan, tepatnya di bawah jakun. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid, tiroksin dan kalsitonin. Fungsi hormon tiroksin mengontrol metabolisme dalam suhu tubuh. Dan fungsi hormon kalsitonin mengurangi kadar kalsium darah. Kerja dari kelenjar tiroid ini sangat dipengaruhi oleh hormon TSH atau thyroid stimulating hormone yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Jadi TSH atau thyroid stimulating hormone menstimulasi kerja kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid letaknya di bawah kelenjar tiroid, jadi terdapat pada leher. Hormon yang dihasilkan kelenjar paratiroid adalah pathormon atau PTH. Fungsinya meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmian Iva dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar Pulau Langerhans atau pankreas. Hormon yang dihasilkan adalah insulin dan glikosa. Fungsi hormon insulin yaitu mengubah gula darah atau glukosa menjadi gula otot atau glikogen. Apabila insulin tidak bisa terbentuk, maka akan menyebabkan diabetes. Kedua, glukosa. Fungsinya mengubah gula otot atau glikogen menjadi gula darah atau glukosa. Yang kedua, saya akan menjelaskan kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal atau suprarenalis. Terletak di bagian atas depan dari ginjal, sejajar dengan tulang punggung ke-12. Kelenjar adrenal dibagi menjadi dua, yaitu korteks dan medula. Hormon yang dihasilkan korteks adalah mineralokortikoid atau aldosteron. Fungsinya meningkatkan reboisasi natrium dan ekskresi kalium oleh ginjal, berarti ini berkaitan dengan mengatur tekanan darah dan keseimbangan cairan di bagian tubuh kita. Glukokortikoid fungsinya meningkatkan kadar glukosa darah, sekresinya sangat dipengaruhi oleh ACTH yang dihasilkan oleh hipofisis. Gonadokortikoid fungsinya untuk mengatur hormon seks pada pria. Terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang medula. Hormon yang dihasilkan adalah epinefrin atau adrenalin. Noradrenaline bisa diaktifkan mekanisme untuk merespon melawan atau meningkatkan kewaspadaan tubuh. Kedua hormon ini biasa disebut dengan katekolamain. Disekresikan untuk merespon kondisi stres fisik atau mental, karena itu disebut dengan hormon stres. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fayez Adimaski dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan jenis-jenis kelenjar endokrin yang ke-7, yaitu kelenjar gonad. Kelenjar gonad pada wanita yaitu kelenjar ovarium, dan hormon yang dihasilkan estrogen dan progesteron. Hormon gonadotropin dari kelenjar hipofisis itu mempengaruhi reaksi hormon estrogen dan progesteron. Hormon-hormon itu memberikan kontribusi pada siklus menstruasi. Jadi begini siklusnya: setelah menstruasi maka hipofisis akan mensekresikan hormon FSH yang gunanya untuk merangsang pertumbuhan folikel sehingga akan membentuk ovum, dan juga merangsang hormon estrogen oleh folikel Degraf. Hormon estrogen ini sangat berperan dalam perubahan fisik wanita, seperti tumbuh payudara, menyebabkan pinggul yang membesar,
dan juga mempengaruhi kepadatan tulang. Pada pria, kelenjar testis hormon yang dihasilkan testosteron sangat berperan dalam perubahan fisik pada pria, misalnya pembentukan suara, jakun, dan juga berperan dalam sistem reproduksi untuk spermatogenesis. Hormon testosteron itu salah satu jenis dari hormon androgen. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Istiana Syamkati Safira. Mekanisme kerja hormon. Di dalam tubuh, setiap hormon akan terikat pada reseptor spesifiknya atau reseptor yang cocok pada hormon tersebut. Beberapa reseptor lokasinya berada di dalam sel. Tapi untuk memudahkan pemahaman kita gambarkan reseptor di dalam reseptor di permukaan sel. Reseptor inilah yang berperan sebagai bagian yang akan menerima sinyal, meskipun hormon bisa menjangkau semua sel yang ada di dalam tubuh kita. Tetapi hanya beberapa sel saja yang memiliki reseptor untuk berikatan dengan hormon. Bagaimana mekanismenya? Kebanyakan hormon akan didistribusikan melalui cairan darah menuju sel target. Sel target yang memiliki reseptor untuk hormon akan berkontribusi atau berikatan dengan hormon tersebut. Seperti halnya kunci yang cocok dengan gemboknya. Jadi hormon akan mengeluarkan responnya hanya pada sel target yang spesifik atau pada sel yang memiliki reseptor yang cocok. Sedangkan sel yang tidak memiliki reseptor yang cocok untuk hormon tersebut tidak akan terpengaruh. Nah, sel yang tidak akan terpengaruhi ini disebut sel non-target. Oke, jadi segitu saja pembahasan tentang mekanisme kerja hormon. Sekian dan terima kasih.